yaitu namanya sukses, kita harus memiliki paradigma sukses yang benar. Pertanyaannya, banyak orang yang sering mengatakan paradigma, sementara arti atau makna dari paradigma itu tidak paham. Betul ya? Apa sih paradigma? Paradigma adalah salah satu sudut pandang. Sudut pandang ketika kita melihat bisnis ini adalah jalan untuk kesuksesan, maka jangan pernah melihat sisi lainnya. Contoh, contoh, paradigma satu benda kita lihat dari berbagai sudut itu akan berbeda apa namanya berbeda maknanya. Salah satu cerita nih, ada cerita gajah dari si buta gitu ya. Nah, di sini ada beberapa orang. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang yang masing-masing memegang organ atau memegang apa ya, tubuh gajah. Nah, yang pertama di atas, it's a fun, kan gitu. Apa tuh? Ini adalah hihit. Kalau bahasa Inggrisnya ya nari-nari kan gitu. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena telinga gajah seperti itu. Betul ya? Seperti kipas. Nah, ada yang di depan is of spear. Spear itu apa? Gading kan gitu ya. Ada yang pegang. Nih, di gajah di depannya itu ada belalai. It's a snake. Ini kayak ular kan gitu ya. Kayak ular. Semuanya yang memegang tubuh gajah itu pasti beda pendapat. Nah, pertanyaannya, kenapa pendapat ini berbeda? Karena mereka hanya memegang satu tubuh gajah saja. Betul ya? Berarti apa? Perbedaan itu selalu ada, selalu ada. Apalagi ini. Nah, kita kadang-kadang di perjalanan, di lapangan banyak orang yang kayak gini nih. Contohnya nih, ini MLM ya, gitu kan? Ini MLM ya. Kita jawab bukan. MLM bukan. Kalau seandainya seperti itu, maka yang terjadi adalah pertama debat kusir bisa jadi kita kelahi. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua orang nih melihat satu angka dari dua sisi yang berbeda. Yang sebelah kiri ini angka 9, yang sebelah kanan angka 6. Pertanyaannya siapa yang lebih benar? Pasti dua-duanya merasa benar. Betul. Si yang kiri lihat 9 betul. Tapi bagaimana caranya agar dua-duanya benar dan satu paradigma berarti dua-duanya harus ada di satu sisi. Paham ya? Nah, ini yang terjadi di lapangan, teman-teman. Ketika kita presentasi, ketika kita mau prospek kepada calon mitra kita, yang mereka lihat itu belum tentu yang kita lihat. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah memperlihatkan apa yang kita lihat kepada mereka calon prospekan kita. Insya Allah tidak akan ada debat. Betul ya? Berapa angka ini? Ya 9 dan 6. Dua-duanya benar. Tapi kalau yang salah satunya pindah ke satu tempat, maka dua-duanya akan satu keputusan. Betul, paham ya? Bisa dipahami. Kita lanjut. Kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan bertindak. Hati-hati teman-teman. Bahwa paradigma adalah memandang sesuatu yang menjadi acuan berpikir. Ketika kita memandang sesuatu dari sudut yang berbeda, pasti cara berpikir kita berbeda. Ketika berbeda, maka tindakan kita pun bakal beda. Ketika tindakan kita berbeda, maka hasilnya pun akan dipastikan berbeda. Lalu bagaimana sudut pandang yang benar? Ada pepatah apa? Ada bahasa motivasi mengatakan trust to upline. Upline. Kita hanya ngikuti apa yang apa namanya? Apa yang menjadi paradigma upline kita, mentor kita, coach kita ikutin. Karena apa? Karena akan memacu cara berpikir kita sama dengan mereka dan tindakan kita pun sama dengan mereka sehingga perayaan pun kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Paham ya? Nah, ini nih satu kalau lihat ini suka 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 malu bilangnya. Gitu. Ada dua benda nih di satu di apa namanya yang di hadapan teman siapa nih? Contoh paradigma apa? Pilih uang atau pisang. Banyak orang pasti seperti kita pilih uang. Tetapi si ini, si monyet ini, dia pasti akan pilih pisang. Kenapa? Pertanyaannya si monyet pilih pisang.
Karena monyet tidak tahu uang bisa beli banyak pisang. Betul nggak? Nah, ini salah satu pemikiran yang ada di lapangan. Banyak orang ketika kita tawarkan bisnis dengan bekerja, gitu ya, pasti banyak orang pilih kerja. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa bisnis itu bisa mempekerjakan orang. Pertanyaannya, teman-teman mau sama dengan si itu atau tidak, kan begitu ya. Ketika kita tawarkan pisang dan uang, pasti si ini si monyet ini akan pilih pisang. Jangan sampai teman-teman ketika kita tawarkan bisnis yang realnya sudah bagus menuju ke puncak kesuksesan, teman-teman masih cari pekerjaan yang lain. Tapi tidak jadi masalah untuk di awal, begitu ya. Karena hakikatnya bisnis ini adalah kita membangun aset. Nanti kita jelaskan membangun aset seperti apa. Baik, selanjutnya ada sebentar ya. Oh, siap. Nah, contoh paradigma yang tadi ya, pilih uang atau pisang. Salah paradigma terjadi karena yang pertama kurang informasi, yang kedua kurang pengetahuan. Tidak sedikit mitra kita ketika ada pertanyaan itu tidak bertanya kepada mentornya. Mereka lebih percaya pada keluarga yang tidak tahu apa-apa. Sehingga informasinya itu salah dan pemikirannya salah, tindakannya pun salah. Sehingga mereka mengatakan sulit. Hati-hati teman-teman. Ketika kita bergabung bersama satu bisnis, sudah ada mentornya, sudah ada pelatihannya. Jangan sampai kita salah bertanya. Betul ya. Kita bertanya kepada orang yang tidak tahu, ya jelas nanti akan tersesat. Begitu. Jadi pergunakan support system, fasilitas support system itu untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi biar terjadi interaksi, insya Allah akan jadi komisi berkali-kali sehingga luxury. Keren ya. Keren. Kita lanjut. Jika salah paradigma, maka akan salah bersikap dan salah mengambil keputusan. Contohnya si monyet ini. Di samping ada tumpukan uang yang begitu besar, begitu banyak. Ketika itu apa kalau si monyet itu tahu uang dibelikan pisang itu akan bisa dapat berapa kontainer begitu ya. Nah, salah paradigma maka akan salah bersikap dan salah mengambil keputusan. Ketika salah mengambil keputusan, maka apa yang Anda dapatkan pasti bukan seperti yang Anda harapkan. Siap ya? Oke. Paradigma umum dan paradigma sukses. Di dunia ini kita jangan jauh-jauh lah, di Bandung atau di Jawa Barat ada dua paradigma umum dan paradigma sukses. Contohnya seperti apa? Ini. Nah, banyak orang yang awalnya itu sekolah, betul ya? Seperti kita pernah sekolah, di sekolah ditanya, "Oh, nanti sudah gede jadi apa? Pengen jadi pegawai bank atau pegawai bank atau pengen jadi pegawai pabrik begitu ya. Sehingga paradigma umum ini memacu mindset kita ketika keluar sekolah itu bekerja. Salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi ini kurang tepat. Nah, kebanyakan paradigma umum adalah seperti ini. Banyak orang ingin bekerja hanya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ini aktif income. Ketika dia bekerja gitu ya secara aktif dan insya Allah income akan dapat. Lalu untuk apa penghasilan? Biasanya untuk kebutuhan. Tetapi ingat teman-teman, tidak ada manusia yang tidak punya impian. Mereka banyak menanggalkan impiannya hanya untuk satu kebutuhan karena menggunakan paradigma umum. Lalu paradigma sukses seperti apa? Nah, paradigma umum, ingat teman-teman, bahwa ketika kita bekerja, kita tidak akan selamanya bekerja. Ada tiga hal yang akan memutus hubungan pekerjaan kita. Yang pertama adalah usia, yang kedua kesehatan, yang ketiga hal lain yang membuat kita berhenti bekerja. Ketika kita tidak bekerja, otomatis penghasilan pun tidak ada. Maka impian pun sudah jelas tidak akan didapatkan. Betul ya? Lalu paradigma sukses seperti apa, Coach? Nah, kebanyakan orang sukses berpikirnya bukan di atas, tapi berpikirnya seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tetap kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja sambil membangun aset. Bukan aset ya, sambil membangun aset.
Kenapa? Karena paradigma orang sukses dia paham tidak akan bisa selamanya bekerja. Lalu akan dapat penghasilan? Pasti. Selama dia bekerja, maka passive income akan didapatkan. Dan luar biasanya impian pasti didapat. Hebatnya lagi teman-teman, ketika si orang sukses ini sudah tidak bekerja, maka ada aset yang bekerja untuk dia. Sehingga ketika aset bekerja untuk dia, maka penghasilan pun akan dapat dan impian pun akan tetap terwujud. Pertanyaannya, anda ada di paradigma mana? Di atas apa di bawah? Bagi teman-teman yang masih di atas, kita doakan mudah-mudahan cepat kembali ke jalan yang benar ya. Siap. Lanjut. Ah, impiannya terwujud tuh. Begitu-begitu ya. Nah, di sini ada mungkin pernah banyak ya, banyak yang pernah apa namanya melihat atau menonton. Paradigma umum itu karyawan, yaitu barter waktu tenaga untuk mendapatkan uang. Kalau saya dulu pernah kerja menjadi karyawan itu 7 tahun, mohon maaf. 7 tahun yang saya kerjakan apa? P-nya banyak, teman-teman. P-nya banyak, pergi pagi pulang petang, pantat pegel, pinggang panas, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, untung tidak pingsan, kan begitu ya. Itu dulu saya, mohon maaf nih bagi yang masih bekerja, mohon maaf. Tapi itu saya begitu dulu. Kenapa? Karena di paradigma umum karyawan itu barter waktu tenaga untuk uang. Tetapi paradigma sukses sebagai pengusaha, dia membangun aset dan aset akan bekerja untuk mendapatkan uang. Sehingga aset ini akan menjadi mesin uang. Ibarat si pembangun pipa sama si pembawa ember atau si pipa dan si ember. Saya yakin teman-teman sudah tahu itu ya. Nah, ada cash flow kuadran. Di sini ada empat kriteria manusia di dunia ini. Yang pertama ada E. E itu apa? Employed. Kita bahas satu persatu ya. E itu adalah employed. Bekerja untuk orang lain atau mempunyai bos. Seperti yang saya kerjakan 7 tahun yang lalu. Saya bekerja. Untuk siapa ya? Untuk orang lain. Untuk mempunyai bos. Betul. Seperti siapa? Buruh, karyawan, guru. Guru bekerja. Bekerja. Selama kegiatan itu mendapatkan keuntungan, maka itu bisa dikatakan employed. Bekerja ada batasnya nggak? Ada, seperti yang saya tadi katakan. Wah, apa namanya? Usia, kesehatan. Bagus, tetapi ada corona, ada COVID, sehingga memaksa untuk diputus hubungan kerja. Banyak orang yang berhenti bekerja karena corona. Mungkin salah satunya Bapak Ibu, dan salah satunya itu saya. Nah, ini adalah employed orang yang bekerja untuk orang lain. Yang kedua, biasanya orang yang bekerja untuk orang lain itu di masa pensiunnya atau di masa akhirnya dia mengumpulkan hasil tabungannya untuk menjadi pekerja untuk diri sendiri. Kayak buka toko gitu ya, buka kios kecil, punya modal 10 juta kita buka kios kecil gitu. Betul nggak? Nah, kayak artis, ada pengacara, dokter itu masuknya di golongan self-employed. Self-employed yaitu bekerja untuk diri sendiri. Pertanyaannya, dulu pernah tahu nggak ada artis yang terkenal dan sekarang hilang? Di berita-berita banyak, dulunya terkenal, artisnya kaya raya, sekarang jobnya hilang, dia jadi sengsara. Ada nggak yang seperti itu? Ada pasti gitu ya. Pengacara yang dulu terkenal, sekarang hilang jobnya, ada nggak? Apa yang kita pilih? Yang harusnya ada business owner. Adalah apa? Adalah bisnis yang punya sistem bantu kita. Tadi sinyal kurang bagus sehingga saya terlempar dan co-hostnya tadi ke Bu Esi. Baik teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya. Dari employee tadi adalah bekerja untuk orang lain yang mempunyai bos. Jadi selama kita bekerja untuk orang lain dan mempunyai bos, berarti kita memberterkan waktu untuk mendapatkan uang. Begitupun self employed. Bekerja untuk diri sendiri seperti artis, pengacara, dokter, dan ini tidak menjamin masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, ada nih business owner.
Yang mana business owner ini ada sistem yang nantinya akan bekerja untuk Anda. Contoh corporate, perusahaan gitu ya. Perusahaan besar, Anda punya keahlian, punya modal, punya tempat, punya pengalaman, Anda bikin sebuah perusahaan, maka yang bekerja adalah yang employee tadi, yang karyawan tadi, Anda hanya tunggu di rumah, ngatur segala macamnya, Anda dapat uang besar. Yang kedua ada franchise. Franchise. Franchise itu seperti apa? Ada Alfamart, Indomart, kayak sekarang ada Mixui, betul ya? Banyak ya. Nah, bisa nggak saya dapat itu? Bisa. Bisa nggak saya punya Alfamart? Bisa. Minimal Anda pegang modal 3 miliar. Dan nanti ketika tempat Anda tidak bisa diakses oleh teman yang lain, gitu ya. Jangan harap Anda diakses oleh Indomart atau Alfamart. Yang terakhir adalah network marketing. Yang banyak orang bilang di luar adalah multi level marketing atau MLM. Betul ya? Network marketing seperti apa? Network marketing seperti yang kita kerjakan. Kalau kalau yang di luaran sana seperti yang lain pedagang itu masuk network marketingnya tidak, itu masuk ke konvensional. Nah, mana yang Anda pilih antara corporate itu perlu apa? Perlu modal besar, perlu keahlian khusus gitu ya, perlu tempat khusus, terus juga ada pengalaman dan harus siap nanggung risiko. Franchise juga modalnya tidak begitu kecil, sangat besar sekali. Tetapi di network marketing ini bisa terjangkau. Bahkan insya Allah nanti saya akan sampaikan ada sebuah network marketing yang modal utamanya itu bukan uang. Ya. Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah investor. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah investor. Oh, ini sebelumnya investor adalah ada perbandingan nih, 3 perbandingan bisnis bersistem. Betul ya. Membangun korporasi atau membangun perusahaan. Anda siap nggak dengan modalnya? Gitu ya. Saya kok pengen membangun perusahaan. Saya punya keahlian bikin bala-bala gitu. Pengen bikin pabrik gitu ya. Bala-bala. Bisa nggak? Bisa. Ketika kuotanya besar, insya Allah itu jadi besar juga. Membangun korporasi yang kedua, lisensi franchise atau kita membeli lisensi. Atau warung kita namanya Alfamart. Bisa nggak? Bisa. Dan yang terakhir adalah lisensi network marketing. Ini perbandingan 3 bisnis bersistem. Nah, modal membangun korporasi atau perusahaan itu modalnya miliaran. Bahkan saya katakan miliaran sekarang kurang. Bisa jadi triliunan. Tetapi kita membeli franchise itu ratusan juta. Betul ya. Nah, luar biasa di network marketing itu modalnya hanya belanja di awal saja. Betul ya. Yang kedua, resikonya apa? Ketika kita membangun perusahaan, anggap saja kita mengeluarkan 150 miliar. Berarti resikonya berapa? Resikonya 150 miliar. Betul nggak? Berarti resikonya besar, miliaran. Realitas juga resikonya ratusan juta. Tetapi di network marketing, karena kita konsepnya adalah belanja, kita keluar uang dapat barang, berarti tidak ada resiko di situ. Tuh ya, paham ya? Yang selanjutnya, tempat. Ketika kita membangun korporasi, kita harus membangun sebuah gedung. Bisa beli dan bisa sewa. Betul nggak? Betul, dan itu memerlukan modal besar juga. Nah, di franchise bagaimana? Sama, di franchise juga anggap saja kita pengen bikin sebuah Alfamart. Alfamart itu harus ada di pinggir jalan, di pusat kota yang melalui lalang orangnya itu banyak. Gak mungkin bikin Alfamart, Indomart itu di tempat tempat yang jauh dari keramaian. Kan itu berarti tertentu tuh tempatnya. Tetapi di network marketing dimanapun, kapanpun, kepada siapapun Anda bisa menjalankan bisnis dengan network marketing ini. Yang selanjutnya produk. Nah, di perusahaan biaya produksi itu besar. Betul ya. Belum lagi kita cek laboratorium, izin ini sangat besar lah. Di franchise
di apa namanya di franchise kayak di Alfamart tadi, mohon maaf saya sebutkan nama begitu ya. Itu sudah disiapkan. Produknya sudah disiapkan, Anda tidak perlu mikir, Anda sudah ada sistemnya, sudah ada, tetapi modalnya besar. Dan sama di network marketing pun Anda tidak perlu berpikir bagaimana cara bikin Bimex, bagaimana cara bikin apa namanya kolagen gitu ya, tidak perlu berpikir karena sudah disiapkan. Selanjutnya operasional. Nah, ada beban, gaji dan segala macam itu besar sekali. Franchise juga sama, ada beban gaji dan lain-lain. Tetapi di network marketing, operasionalnya hanya untuk pribadi saja. Tergantung Anda memanage seperti apa, operasionalnya bisa besar, bisa kecil, tergantung kita. Betul ya. Lalu pekerjaan atau peluang. Nah, pekerjaan atau peluangnya bagaimana? Kalau kita membangun korporasi atau perusahaan, contohnya saja kita membangun perusahaan sepatu, berarti kita harus punya keahlian yang sangat spesifik. Bagaimana, dari mana bahannya, cara membuatnya seperti harus spesifik, betul ya. Sama dengan di Princess juga spesifik, orangnya spesifik. Latar belakang apapun, hanya yang dibutuhkan adalah mau belajar dan mau bergerak. Apanya kesimpulannya adalah sebentar, ini satu lagi. Promosi dan pemasaran bagaimana? Oh, kalau di perusahaan itu terus iklan. Di franchise juga ada iklan. Bayar iklan itu kalau kita sewa endorse artis itu per detik bayarnya, Bapak Ibu. Artinya biaya iklan itu mahal. Tetapi di network marketing itu tidak ada iklan. Kenapa? Karena bintang iklannya adalah kita. Betul ya? Ketika kita mau ngiklan dan orang itu mau membeli produk kita, bayar komisinya setelah bayar komisi setelah untung. Artinya kalau ada perbandingan tiga bisnis bersistem, mana yang Bapak Ibu akan pilih? Yang pertama adalah membangun perusahaan, yang kedua beli lisensi atau franchise, yang ketiga network marketing. Wah, pilihan dahsyat. Berarti pilihan Bapak Ibu sekarang ada di network marketing bukan pilihan yang keliru, tapi pilihan yang luar biasa. Berikan aplaus buat semuanya. Bapak Ibu selamat, sudah ada di kendaraan tepat, sudah ada di network marketing yang luar biasa yang akan mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Baik ya, kita lanjut. Tetapi coach, network marketing itu kan di lapangan seperti ini, banyak orang bilang, alah modal kecil, tidak ada. Oh, network marketing itu apa? Pertama, modal kecil. Yang kedua, tidak ada risiko dan minim biaya operasional. Kenapa? Karena kita yang bisa ngatur. Betul ya. Yang kedua, keuntungan eksponensial dan kesuksesan yang lebih cepat. Kenapa? Karena punya daya ungkit. Karena ada sistem, ada orang yang membantu kita untuk bagaimana caranya kita bisa lebih cepat sukses. Yang ketiga, tidak terbatas waktu dan tempat atau tidak mengikat. Tidak mengikat dimanapun, kapanpun. Saya antri di toilet ketika orang diajak senyum, dia ikut senyum, saya kenalan, saya dapat nomor WA-nya, nanti malam kita WA-an, itu bisa jadi prospekan kita. Betul ya? Yang keempat, memberikan peluang bagi siapapun tanpa batasan dan syarat. Betul, Bapak Ibu jangan sekali-sekali merasa terbebani ketika kita sedekah informasi. Karena kita bukan mau menipu orang. Kita bukan mau bodohin orang, tapi kita mau bantu orang agar orang yang kita ajak mendapatkan kesempatan komisi harian, mingguan, bulanan, bahkan prestasi ambasador yang nilainya bisa 98 miliar rupiah. Keren nggak? Keren. Jadi jangan ada ketakutan ya. 5, memberi pendidikan dan mencerdaskan. Di network marketing kita tidak dilihat lulusan mana. Kita tidak dilihat sekolah dari mana. Kita tidak dilihat nilai IPK-nya berapa. Tidak. Yang penting kita mau belajar, maka ada support system yang memberikan pendidikan dan mencerdaskan kita. Yang keenam, meningkatkan koneksi dan
saya gabung di MLM itu nggak punya teman. Justru karena Bapak Ibu tidak punya teman, maka Bapak Ibu wajib gabung di network marketing karena yang ketujuh, mensukseskan dengan adil. Piramida terbalik, banyak orang yang di luar itu menguntungkan yang di atas. Salah. Di network marketing itu lebih menguntungkan kita yang bekerja. Ketika ada Bapak Ibu yang sudah bergabung 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak menguntungkan, tanya kepada diri Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Betul ya? Yang ke-8, adanya penghargaan. Ketika kita dengan tim membuat prestasi yang luar biasa, maka di network marketing ada penghargaan. Kalau di Brilliant Biz ada New Ambassador, Brilliant Ambassador, Star Brilliant Ambassador, Big Star Brilliant Ambassador, Luxury Ambassador, dan Champion Brilliant Ambassador yang nilainya 3.170.000.000 untuk satu ID. Yang 9, menjadi aset jangka panjang. Betul. Ketika Bapak Ibu pengen punya aset tidak punya modal, maka pilihan tepat network marketing lah untuk kita membuat aset, membangun aset dalam untuk kebutuhan jangka panjang. Paham ya? Paham. Kenapa kita dari sekarang di network marketing? Nah, yang selanjutnya, business owner adalah yang terbaik. Ketika kita punya uang, dari hasil business owner tadi, apa yang kita lakukan? Kita bisa menjadi investor. Ketika kita jadi investor, maka akan ada uang yang bekerja untuk Anda. Siapa yang pengen jadi investor? Pasti pengen jadi investor. Tapi investor itu modalnya triliunan. Betul ya? Nah, seperti apa? Properti, ya saham, deposito gitu ya. Kita bangun perumahan, kita beli tuh lahan sekian puluh hektar, kita bangun perumahan. Nah, siapa pertanyaannya yang bekerja di sana? Orang yang ada di employ tadi dan uang yang dipunyai oleh investor. Kan begitu ya. Jadi pertanyaannya, antara kuadran kiri dengan kuadran kanan itu apa bedanya? Bedanya adalah kuadran kiri adalah membarterkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang. Ketika kita pengen uang, kita harus selalu membarterkan waktu dan tenaga itu. Tetapi di kuadran kanan, kita akan bebas waktu dan bebas finansial. Pertanyaannya, silahkan acungkan tangan. Siapa yang di sini yang pengen bebas waktu dan bebas finansial, katakan saya. Di kolom komentar silahkan katakan saya. Siapa yang pengen bebas waktu dan bebas finansial, silahkan katakan saya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih ya. Tetapi memang karena paradigma dan sudut pandang begitu ya berbeda antara kita dengan masyarakat di luar sana, paradigma bisnis dan paradigma umum, sehingga muncul nih network marketing itu katanya kan begini. Nah, apa saja? Network marketing kan bisnis cari-cari orang kan begitu ya. Justru yang saya pahami adalah bukan hanya di network marketing. Seorang ojol, mohon maaf nih, kalau ada ojol di sini. Seorang ojol, supir angkot itu tiap hari kerjaannya adalah cari-cari orang. Betul nggak? Betul. Jadi tidak hanya network marketing, tapi luar biasanya di network marketing tidak selamanya kita cari orang. Lalu siapa orang yang kita cari? Orang yang satu frekuensi dengan kita, yang pengen sukses bareng-bareng sama kita, berarti kita cari orang adalah untuk dijadikan tim atau partner bisnis. Betul ya? Betul. Terus ada yang kedua, lalah kan network marketing itu yang diceritain cuma yang sukses-suksesnya saja. Saya pengen tanya Bapak Ibu di sini, ada pedagang nggak? Di sini ada pedagang nggak? Ada. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu dagang, anggap saja Bapak Ibu jualan duren. Pertanyaan saya, yang ditawarin duren yang ditawarin kepada si pembeli itu duren yang bagus atau duren yang jelek? Ya itu umum. Ketika yang kita cerita yang sukses ini mudah-mudahan jadi motivasi kita, jadi inspirasi kita, sehingga kita bisa memacu motivasi kita untuk menjadi sukses seperti mereka. Betul ya. Ada lagi, Allah bisnis jaringan kayak gitu kan bisnis kecil. Hati-hati Bapak Ibu.
Di network marketing Brilliant Biz tidak hanya orang kecil, banyak pengusaha-pengusaha besar seperti Pak Ahdan Haris. Itu pengusaha. Kenapa masih bergabung bersama kami? Karena di sini hasilnya adalah eksponensial. Betul ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu semuanya. Bisnis jaringan seperti ini sumber Alvaria Trijaya raih laba ada 1,06 triliun di tahun 2020. Terus Jakarta, PT Sumber Alvaria Trijaya pemegang lisensi merek dagang Alfamart membukukan penurunan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 4,5% menjadi 1,06 triliun dibandingkan perolehan pada akhir 2019. Nah, artinya apa? Artinya bisnis ini adalah bisnis keren, Bapak Ibu. Betul. Karena bangun jaringan pendapatan neto perseroan hingga 75,82 triliun. Apakah ini bukan hasil yang luar biasa untuk kita perjuangkan? Begitu ya. Ada kesamaan? Ada. Nanti kita jelaskan. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Jawabannya ada banyak. Kalau menguntungkan yang di atas, kapan Anda ada di atas? Gabungnya harus hari ini atau harus nanti? Ketika Anda gabung nanti maka Anda akan ada di belakangan. Kan begitu ya. Luar biasanya teman-teman semuanya sudah ada gabung sehingga teman-teman bisa punya kesempatan yang di atas. Terus yang kedua, di bisnis apapun tidak ada yang menguntungkan yang paling bawah. Contoh Bapak Ibu bekerja, pekerjanya ada berapa? Anggap karyawannya ada 100. Di atas karyawan ada apa? Ada kepala regu. Kepala regu membawahi 10 orang. Di atasnya ada apa? Ada supervisor, manajer. Pertanyaannya, owner dengan karyawan itu banyak mana? Nah, orang yang di bawah bekerja 100 orang menguntungkan untuk satu marketing, tidak menguntungkan yang di atas, tetapi menguntungkan siapa yang mau bekerja. Selanjutnya apa? Ini kata yang di luar ya. Money game haram. Ingat, perusahaan kami dengan program Brilliant Biz ini sudah mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ada yang pertama, kan surat bisa dibeli. Hati-hati teman-teman. Majelis Ulama Indonesia itu bukan ustadz biasa. Mereka yang paham fikih segala macam. Artinya kalau mereka membuat surat yang harusnya haram dihalalkan berarti sama saja mereka dengan menjual surganya. Pertanyaannya, ada nggak yang mau seorang ustadz dijual surganya untuk sebuah surat? Tidak ada. Kami percaya kepada Lembaga Dewan Syariah Nasional bahwa bisnis ini mengandung sistem syar'i. Insya Allah halal dan berkah. Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah cuci otak dengan janji impian. Kalau saya begini ya, otak kita itu sudah penuh kecoa. Betul, otak kita sudah penuh kecoa dan harus dicuci. Betul ya, harus dicuci Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya kita itu bukan cuci otak, tapi membersihkan atau membangkitkan impian-impian yang lama kita kubur. Betul ya. Harus gak punya impian? Harus. Tidak ada satu orang pun di dunia ini manusia yang tidak punya impian. Yang ada adalah orang yang banyak mengubur impian. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah ada di kendaraan tepat. Maka perlu kiranya kita kejar impian kita yang sudah lama kita tinggalkan. Ah, plan di network marketing kan harus punya relasi banyak. Bapak Ibu, di Brilliant Biz ini kita tidak perlu banyak. Kita hanya cukup membangun dua tim. Satu kiri, satu kanan. Saya di Bandung sedikit sekali kenalan. Tapi alhamdulillah dengan bergabung bersama Brilliant Biz dan Brilliant Core, alhamdulillah hari ini di Garut ada kawan, keluarga di Tasik, Ciamis, Sukabumi, bahkan Sumatera sampai alhamdulillah Manokwari, Papua, Kalimantan, Kuala Lumpur, Bangladesh itu ada saudara saya di sana. Artinya apa? Tidak perlu relasi banyak. Kalau Bapak Ibu mempunyai relasi sedikit, maka pilihan tepat gabung di network marketing. Bapak Ibu besok lusa kerjakan bisnis banyak.
Keren ya. Yang selanjutnya sudah jenuh, sudah join semua. Oke, silakan. Kalau sudah jenuh, sudah join semua. Pertanyaannya satu, apa yang Anda ketahui tentang Brilliant Beast? Kan begitu ya. Tidak tahu. Baiknya begini. Bapak Ibu semuanya, saya kasih ilustrasi. Di depan Bapak Ibu atau di seberang Bapak Ibu di situ ada rumah. Coba katakan apa saja yang ada di dalam rumah tersebut tanpa harus ke sana. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengetahuinya enggak? Saya yakin tidak akan bisa. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu datang ke sana, buka, uluk salam, masuk ke dalam rumah tersebut, maka Bapak Ibu akan tahu apa yang ada di dalam rumah tersebut. Sama dengan Brilliant Beast. Anda sudah join, sudah gabung semua, tapi lihat dulu apa yang ada di dalam Brilliant Beast. Siapa tahu di dalam ini ada impian Anda yang belum Anda wujudkan. Keren ya? Nah, tapi itu bukan untuk debat, tapi untuk pemahaman kita. Bisnis jaringan kan susah. Susah itu karena tidak tahu caranya. Apapun ketika kita kuasai caranya, itu akan terasa mudah. Betul ya? Contoh, saya adalah pemain network misalkan. Teman saya adalah bengkel. Mungkin si mekanik akan merasa kesusahan ketika mengerjakan pekerjaan saya. Dan saya pun akan merasa kesusahan ketika mengerjakan pekerjaan dia. Tetapi kalau kita bagi gitu ya, saya akan mudah mengerjakan bisnis ini dan dia akan mudah mengerjakan mekaniknya atau bengkelnya tersebut. Artinya apa? Susah itu karena tidak tahu caranya. Di bisnis ini kita diberikan caranya, kita diberikan mentor, ada support system, ada pembelajarannya, insya Allah akan terasa mudah. Selanjutnya tidak menjamin masa depan. Tidak ada di dunia ini yang menjamin kita masa depan untuk kita. Yang menjamin masa depan untuk kita adalah diri kita sendiri. Ada tertera dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum selama kaum tersebut tidak bisa merubahnya. Insya Allah kita yakini dengan jalan Brilliant Beast maka masa depan kita akan mulai terjamin. Kerjakan bisnisnya, seling konsultasi, seling komunikasi, seling koordinasi kepada upline Anda, maka insya Allah akan Anda tahu caranya dan insya Allah Anda akan mudah menjalankan bisnis ini. Baik ya, paham ya? Paham. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan eh, pertanyaan-pertanyaan tadi, maka Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara menyikapinya. Perusahaan mana yang terbaik? Coba siapa? Ada yang tahu nggak perusahaan mana yang terbaik? Perusahaan yang terbaik adalah perusahaan yang mempunyai 4 pilar perusahaan. Ini, Bapak Ibu harus paham. Silakan yang punya catatan boleh dicatat. Hati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di prospek bisnis dengan memakai pola seperti ini, Bapak Ibu harus tahu kekuatan ini. Syaratnya 4 pilarnya harus kuat. Yang pertama kekuatan perusahaan. Kekuatan perusahaan dilihat dari mana? Yang pertama pengalaman perusahaan. Apakah perusahaannya baru muncul? Yang kedua ownernya. Apakah ownernya sudah kaya atau pengen mendapatkan kekayaan di usaha ini? Saya katakan Brilian Bapak Haji Febrian Agung yang sudah kaya sebelum ada BES. Kan begitu. Berarti kekuatan perusahaannya bagus, bagus. Sudah punya pengalaman sekitar 17 tahun di network marketing. Artinya pengalaman Brilliant Biz ini sudah keren. Yang ketiga, tempatnya. Tempatnya ngontrak apa punya sendiri. Brilliant Biz bersama BES satu blok itu adalah milik perusahaan. Artinya asetnya banyak gitu loh. Betul ya? Kita hati-hati, saya ulangi. Kekuatan perusahaan diliputi dari modal, pengalaman, owner, domisili, betul ya? Dan insya Allah. Kenapa? Karena perusahaannya bagus. Kalau ownernya tidak amanah itu akan percuma. Luar biasanya, owner kita Pak Haji Febrian Agung rumahnya di sini. Jangan tertipu dengan bisnis yang lain yang kantornya di mana? Kantornya di Korea, di lantai 9. Kita pernah nggak ke sana? Enggak. Tapi Brilliant Beast kantornya di Grand Surapati Core, Jalan PH Mustafa nomor
911 Cibenying, Kota Bandung. Betul. Yang kedua adalah kekuatan produk. Ketika kita di prospek bisnis seperti ini, kita harus lihat produknya. Apakah produknya dibutuhkan banyak masyarakat atau tidak? Brilliant Beast mempunyai segmen pasar yang luas dan mempunyai bermacam-macam produk sehingga ada sekitar 200 item produk. Artinya kekuatan produk ini luar biasa. Yang ketiga, kekuatan marketing plan. Ada satu bisnis yang dikerjakan hari ini dibayar 2 minggu yang akan datang. Ada satu bisnis yang dikerjakan hari ini dibayar 40 hari yang akan datang. Tetapi di Brilliant Beast, marketing plan-nya dikerjakan hari ini dibayar besok. Dikerjakan besok dibayar besoknya lagi. Dikerjakan besoknya lagi dibayar besoknya lagi. Artinya ada bayaran yang 1 hari kerja kita bisa dapatkan. Yang terakhir adalah kekuatan support team, support system. Nah, support system ini yang akan mencerdaskan kita, yang akan membantu kita, mendampingi kita. Jadi saran saya, Bapak Ibu ketika sudah bergabung, yang Bapak Ibu kenal jangan hanya upline dan mentornya saja, dan sponsornya saja. Bapak Ibu minta dikenalkan dengan tim. Pak, saya sudah gabung di Brilian sekarang. Siapa upline saya? Siapa sponsor saya? Siapa peraih motor saya? Siapa peraih mobil di atas saya? Siapa peraih Pajero dan siapa peraih luxury? Bapak Ibu wajib kenal. Kenapa? Karena nanti ke depan Bapak Ibu akan berkembang. Bapak Ibu akan menjadi seorang peraih motor, peraih mobil, peraih Pajero, peraih rumah yang harus kenal dengan mitra-mitra Bapak Ibu. Jadi kekuatan ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi pilar kekuatan kenapa Best Brilliant ini bertahan sampai sekarang. Keren ya, keren. Hati-hati nih ketika Bapak Ibu nanti di prospek harus tahu ini. Nah, pilar satu kekuatannya apa? Legalitas Kemendagnya sudah ada. Tergabung di AP2LI. Hati-hati. Untuk perizinan direct selling atau penjualan langsung ada dua. Ada APLI dan AP2LI. Nah, kita tergabung di AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Yang harus Bapak Ibu ketahui, ketika sebuah perusahaan tergabung di AP2LI, maka ada dana atau uang yang dijaminkan di AP2LI per 5 tahun sekali. Yang ketiga, sertifikasi halal sistem Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, kantor gedungnya tidak sewa, melainkan milik sendiri. Yang ketujuh, keuangannya bagus, bagus mampu membayar. Tidak ada satupun mitra yang dapat komisi, yang dapat ambasador, itu sampai sekarang tidak dibayar. Semuanya cash tanpa nyicil, tanpa riba. Ownernya mapan dan amanah, luar biasa. Ownernya mapan dan amanah dan sering memberikan bayan. Karena ada program spiritual leadership camp di kita, sering memberikan bayan gitu ya. Ownernya soleh dan amanah. Prestasi penghargaan dari Helmi atau Mimi Award sebagai produk terlaris, member terbanyak dan perusahaan terbaik. Sehingga satu lagi adalah owner terbaik untuk network marketing di tahun 2020. Keren ya, keren. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini nih. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Helmi Atamimi Award kepada PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Yang kedua, ada pilar kekuatan produk. Produk di BES ini unik gak? Unik lah, menarik karena PT BES ini punya produk Brilliant Beast tidak bisa didapatkan di mana saja. Kalaupun ada Bapak Ibu mendapatkan contoh mohon maaf di marketplace atau di warung-warung, hati-hati. Karena orang Indonesia itu pintar ya, pintar menduplikasi gitu ya. Saya katakan produk yang asli, produk yang betul-betul original itu bisa didapatkan di kantor pusat, kantor cabang atau stokis atau mitra sponsor Bapak Ibu semuanya. Hati-hati ketika Bapak Ibu mendapatkan produk di marketplace. Yang kedua, produk banyak pilihan, banyak.
luas, marketable, kan gitu ya, segmentasi pasarnya luas. Ketika kita ketemu petani, kita bisa tawarkan pupuknya. Ketika kita ketemu dengan orang yang pengen cantik, kita bisa tawarkan skincare. Ketika ketemu dengan orang tua, kita bisa tawarkan untuk kesehatan. Ketika kita ketemu dengan peternak, gitu ya, kita bisa tawarkan peternakan. Ketika kita ketemu dengan ahli hisap, ada rokok di sini, kan banyak. Artinya apa? Membuka peluang untuk Anda sebesar-besarnya. Produk untuk belanja berulang, repeatable. Nah, ini yang luar biasa. Yang menjadi omset terbesar adalah memacu orang untuk belanja kembali. Kenapa mau belanja kembali? Karena produknya dahsyat dan spektakuler. Yang ke selanjutnya adalah selisih harga jual besar. Selisih harga jual besar atau profitable. Nah, ketika kita belanja besar gitu ya, itu ada saja yang bisa kita dapatkan labanya yang besar. Jadi pilar kedua ini keren juga gitu ya. Yang ketiga adalah pilar ketiga, kekuatan marketing plan. Yang pertama aman. Sudah lulus 3 pintu verifikasi AP2LI, Kemendag dan Dewan Syariah Nasional MUI. Yang kedua besar, payoutnya dibagi hingga 60%. Kebanyakan perusahaan di luar itu buat kita itu hanya 10% kan. Nah tetapi di Brilliant Biz kita dapat 60%. Nah yang dibagikan kepada kita semuanya. Cepat dan lengkap. Pembayarannya ada harian, ada mingguan dan ada bulanan. Dikerjakan hari ini tidak dibayar 40 hari yang akan datang. Dikerjakan hari ini dibayar besok. Dikerjakan besok dibayar lusa. Keren. Ketika Anda kerjakan tiap hari maka kami pastikan Bapak Ibu bisa bayaran tiap hari. Mudah membangun hanya 2 grup saja. Tetapi luar biasa, berapapun yang kita bangun, yang dihitung bukan orangnya, tetapi yang dihitung adalah omset. Kalaupun di kiri kita ada 10, di kanan kita ada 10, ketika kiri kita omsetnya besar, kanan kita omsetnya besar, tetap kita punya penghasilan yang besar juga. Tidak ada target, tidak ada. Sehingga ketika tidak ada target, ya tidak ada wajib tutup poin. Nah, di network marketing yang lain katanya gitu ya, setiap bulan itu berpikir bagaimana caranya belanja. Kalau nggak belanja, kok bonusnya nggak cair gitu ya. Kalau belanja uangnya nggak ada, akhirnya apa? Akhirnya kita ambil uang tabungan kita sehingga banyak yang trauma beli apa namanya? Beli domba hilang sapi kan gitu ya. Jangan sampai itu seperti itu. Nah di base di Brilliant Biz tidak ada target dan tidak wajib tutup poin. Peringkat, ada peringkat grup dan peringkat ambasador. Di base ini ketika kita bisa mencetak omset itu ada peringkat. Yang pertama ada peringkat grup, yang kedua ada peringkat ambasador. Peringkat ambasador itu dilihat dari jaringan, peringkat grup itu dilihat dari omset semua tim. Kan begitu ya. Sistemnya akumulasi betul. Di Best Brilliant, poin peringkat ringan dan dihitung akumulasi tanpa batas waktu. Hari ini 50 poin kiri, 50 poin kanan, promo, super promo, Bapak Ibu mendapatkan 20 juta. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan 20 juta, poinnya tidak hangus. Tetapi ketika besok lusa ada omset, poinnya nambah 51, 52, 53 sampai 200 pasang, maka Bapak Ibu berhak 150 juta dan selanjutnya. Yang ketiga ada hybrid, yang selanjutnya ada hybrid system, kombinasi antara binari dan matahari atau breakaway system. Nah ini nanti akan dijelaskan di training net. Network Entrepreneur Training. Jadi ada 2 sistem yang kami jalankan dan ini adalah sistem satu-satunya yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini. Keren ya. Pilar ketiganya keren nggak? Keren Kos. Betul. Kalau nggak keren saya nggak gabung. Pilar keempat apa? Kekuatan support system. Ada seminar nggak? Ada. Seminar offline ada. Kita lakukan setiap hari di kantor dan di base camp yang tersebar di seluruh wilayah. Yang kedua ada pelatihan, ada pelatihan online, ada melalui Zoom seperti ini. Pelatihan produk ada melalui Zoom seperti ini. Ada how to start, ada network entrepreneur training, ada spiritual leadership camp, ada ALT dan ada PS itu apa ya? Yalah itulah. Jadi ada tingkatan jenjang-jenjang pelatihan yang akan diberikan oleh support system. Yang ke Public speaking, siap? Yang selanjutnya PS adalah itu public speaking.
Oh, PS itu siap. public speaking. Oke, PS itu public speaking ya. Public speaking adalah pembelajaran bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu. Begitu ya. Nah, ada di Grand Meeting nih. Ada sukses seminar di daerah dan GSS nasional. Kemarin alhamdulillah Brilliant Biz di launching Grand Brilliant itu kita menghadirkan 5.000 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Keren ya. Medsosnya ada nggak? Ada. Kita terbuka untuk umum. Instagramnya ada. Facebooknya ada, YouTube-nya ada, saluran WhatsApp grup dan WhatsApp grup itu tersebar di setiap tim. Jadi apa Pak Instagram Brilian? Silahkan tanyakan kepada mentor Bapak Ibu semuanya. Pasti mentor Bapak Ibu sudah tahu. Alat bantu cetak ada nggak? Ada. Kita diberikan flip chart. Setiap orang yang bergabung belanja bersama kepada Brilliant Biz itu mendapatkan flip chart dan katalog produk. Juga ada buku pertanian, ada majalah sukses juga yang kami siapkan di merchandise. Alat bantu digital ada nggak? Ada, apalagi di Brilliant ya. Kak, saya kemarin sudah bagikan link, silakan download aplikasi Brilliantnya dan minta arahan kepada mentornya bagaimana cara mengoperasikannya. Itu adalah alat bantu. Ada website utama yang diberikan oleh perusahaan, sifatnya milik perusahaan tapi kita bisa masuk di dalamnya itu ada. Ada password yang bisa kita ganti suatu waktu. Ada web Lika gratis ada dari tim, ada web support premium ada juga. Dan kita Brilliant Core itu mempunyai smart target, keren. Yang belum punya silakan hubungi mentor-mentornya ya. Nah pendisiplinan ada best leader committee. Biasanya ini dilakukan oleh para leader, peraih luxury ambassador dan champion ambassador. Keren ya. Pilar keempat kekuatan support system ini yang kami siapkan adalah spektakuler. Selanjutnya apa? Support system sudah cukup baik. Hanya saja Anda mau masuk atau absen. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan saya tidak ada binaan. Kami sudah buka selebar-lebarnya baik offline ataupun online melalui support system yang kami bangun di seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Jangan sampai Bapak Ibu bingung. Tim saya tidak ada karena kami sudah siapkan support system. Ketika upline Anda hilang, tanya upline di atasnya. Ketika upline di atasnya hilang, tanya di atasnya lagi. Sehingga nanti ketemu dengan saya. Kan begitu ya. Jadi tidak ada yang susah ketika kita tahu caranya. Selanjutnya, sudah berapa lama Anda bekerja? Oh, gimana nih? Oh, coba renungkan sejenak teman-teman yuk. Kita merenung sejenak. Sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja? Masih terlilit hutang? Ya coach, saya kerja 7 tahun. Tapi setelah kerja 7 tahun bukan punya uang, malah punya utang. Penghasilan pas-pasan? Iya, alhamdulillah. Pas kalau mentor saya bilang itu gajiannya tuh 5 koma gitu ya. Tanggal 5 sudah koma katanya gitu. Butuh biaya pesta, butuh biaya ibadah dan pendidikan dan segala macam ya. Perlu jalan-jalan juga dan ingin kendaraan dan rumah mewah. Ingat, coba renungkan sejenak. Berapa lama kita bekerja dan apakah kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan? Belum, coach. Kapan impian Anda kira-kira akan terwujud? Kapan impian saya akan terwujud? Apakah bekerja biasa saja bisa mewujudkan impian Anda? Saya sudah kerja 20 tahun coach, tapi yang dapatnya itu saja. Hanya cukup untuk kebutuhan hidup, betul ya? Gali lubang tutup empang. Tadi malam gali lubang tutup jurang, kan begitu? Susah gitu. Makanya Anda harus segera pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Kerjakan bisnis ini serius, kerjakan dengan maksimal, tetap trust to upline, kerjakan, maka insya Allah luxury berikutnya adalah milik Anda semuanya. Berapa gaji Anda? Nah, ini mungkin dilanjut ke persentase ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, PTB setelah terbukti membantu ribuan orang sukses terbebas dari hutang dan riba. Ini data tahun 2020 kalau nggak salah. Data tahun 2020 ada 6.000 orang peraih motor atau new ambassador. Sekitar 3.000 orang peraih
mobil keluarga, sekitar 500 orang itu peraih mobil mewah 500.000.000, dan sekitar 200 orang peraih 1 miliar rupiah. Itu data di tahun 2020. Begitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pemaparan saya cukupkan sekian. Tapi luar biasa malam hari ini di tengah-tengah kita gitu ya, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah berapa orang nih yang hadir, di tengah-tengah yang hadir ada founder kita. Ada founder kita yang akan memberikan sepatah dua patah kata bagaimana cara memulai bisnis ini, bagaimana beliau mendapatkan semua fasilitas yang diberikan, yang disiapkan oleh Best Brilliant ini, bagaimana beliau bisa gitu ya sekarang menjadi founder begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi karena Bapak founder kita sudah ada di depan kita. Mohon kesediaannya berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Dimas Pasya. Waktu dan tempat saya persilakan. Berikan aplaus yang sangat luar biasa. Halo Pak Baik. Dimas. Halo Pak Arman, boleh slide-nya Siap. diturunkan dulu Pak? Oke, siap. Ah, Di mana? close aja berbagi layarnya dimatikan. Siap. Oke, sip ya. Suara saya jelas ya Pak Arman ya? Siap, jelas Coach. Ya, lanjut. Ini Pak Arman luar biasa ya, masih di studio ini, sudah malam ya. Demi Coach. Oke teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jujur ikut belajar lagi dan terus belajar ya. Ikut belajar lagi dan terus belajar. Dan tadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arman ya, Coach Arman ini orang yang luar biasa tadi menyampaikan materi tentang paradigma sehingga saya teringat kembali bahwasannya bagaimana saya memulai dulu di bisnis bersama PTBC ini teman-teman semuanya. Rekan-rekan semuanya, Pak Arman luar biasa, Coach Arman ini kalau mungkin tadi beliau cerita sedikit di awal ya, cuma rekan-rekan belum hadir. Beliau ini dulunya mantan sopir truk, betul ya Pak Arman ya? Betul, betul. Bayangkan, Sopir truk. mantan sopir truk, kemudian berapa tahun ya Pak Arman ya? Saya 3 kali ganti SIM, Coach. 15 tahun Tiga, berarti ya? ya, tapi yang terakhir keburu corona, keburu gabung BES, jadi nggak habis. Sekitar 12 tahunan lah saya Luar bekerja jadi biasa, 12 sopir. tahun menjadi sopir ya teman-teman semuanya. Luar biasa, Siap. ini keren banget. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya bisnis based corporation syariah itu bisa dijalankan oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Nah, ini kalau saya kaji di kampus ini bahasanya diversity, Pak Arman. Ya, Diversity ya. diversity ini apa namanya? Inklusif gitu kan ya. Bisa diakses siapapun, latar belakang apapun, kondisi Betul. ekonomi apapun. Dan ini teman-teman semuanya, ini bisa kita perjuangkan. Dan ini kita layak perjuangkan karena adanya tadi potensi untuk merubah hidup. Nah, rekan-rekan semuanya, saudaraku yang berada dimanapun Anda berada, tadi Coach Arman dari komunitas Brillion itu menyampaikan, saya tadi sedikit kutip, bahwasannya di dalam bisnis ini nanti akan diajarkan cara-caranya, mentoringnya, bahkan sudah ada support system. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang metodologis dan hal yang benar-benar runut. Kenapa? Karena Pak Arman sendiri sudah membuktikan. Bayangkan teman-teman, seorang sopir truk sekarang bisa menjadi trainer loh. Bisa, alhamdulillah di program Brilliant ini sudah dapat New Brilliant juga ya, Coach Arman ya. Yang mana rata-rata orang yang mendapatkan New Brilliant ini biasanya levelnya sebelumnya sudah tadi Big Star Ambassador.
Ini Pak Betul. Arman sudah bisa berprestasi mendapatkan New Brilliant. Ini luar biasa banget. Dan tadi saya simak dari awal sampai akhir, Pak Arman, Coach Arman tidak pernah kehabisan kata-kata. Artinya benar, training public speaking, training cara berbicara, training bagaimana cara menyampaikan itu. Bila kita ikuti dari awal sampai akhir, mulai dari kita bergabung, kita masuk ke how to start dan net dan seterusnya, ini teman-teman semuanya pasti akan bisa menjadi seperti Coach Arman. Rekan-rekan semuanya, di sini saya mau menyampaikan sedikit mungkin sepatah dua patah kata yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Bahwasannya, di tengah kondisi ekonomi saat ini, saya mengapresiasi kepada saudara-saudaraku, kepada rekan-rekan semuanya yang masih sanggup bertahan, yang masih terus berjuang, ya. Semua profesi bagi saya tidak ada yang tidak mulia. Baik itu mungkin Anda sebagai karyawan, Anda sebagai tadi kuli bangunan, Anda sebagai tadi tukang ojek, ataupun Anda sebagai pengusaha. Semuanya itu adalah semua pekerjaan yang mulia, rekan-rekan semuanya. Namun tentu rekan-rekan semuanya, dalam hidup ini kita ingin ataupun kita pasti memiliki yang namanya impian. Nah, rekan-rekan semuanya harus menulis, menulis di mana? Menulis di dalam pikiran teman-teman dan mengingat terus selalu impiannya. Semua orang Islam punya impian ingin masuk surga, ingin umroh, dan lain sebagainya. Pak, orang yang tidak beragama tidak punya impian. Ada impian mereka itu tidak beragama bisa diterima. Semuanya pasti punya impian, semuanya pasti punya keinginan. Dan bila kita nominalkan impian-impian tersebut, ternyata butuh uang untuk Recording in mencapainya. progress. Business Based Corporation dengan program Brilliant Biz ini, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu jalan. Kenapa saya bilang salah satu? Karena ada banyak jalan-jalan lain yang mungkin teman-teman temui. Tapi percayalah bahwasannya dengan Business Based Corporation ini, dengan program Brilliant ini saya yakin bisa menjadi satu-satunya jalan. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki kesuksesan eksponensial. Pak Arman tadi menyampaikan bahwasannya keuntungan yang diberikan oleh perusahaan itu adalah 60%. Betul, itu 60% itu menurut aturan Kementerian Perdagangan, menurut aturan asosiasi. Tapi luar biasanya, karena kondisi ekonomi dunia dan Indonesia sedang sulit, Bapak Ibu semuanya, Bapak Haji Febrian Agung melalui program Brilian memberikan insentif. Nah, memberikan insentif. Insentif itu apa? Subsidi, bantuan bagi Anda semua yang mau mewujudkan impian-impiannya. Ya, dan Anda harus gaspol. Kenapa? Karena ini ada orang dermawan, ada orang kaya asal Bandung yang ingin bersedekah. Bersedekahnya bagaimana caranya? Melalui program Brilliant Biz. Kenapa? Karena orang yang berprestasi, orang yang mendapatkan promo ataupun insentif ini sudah dipastikan adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang serius, orang-orang yang mau fokus, ya. Dan alhamdulillah rekan-rekan semuanya melalui program Brilliant ini juga dalam waktu berapa bulan berarti ya Pak Arman ya, kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan apa 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan 5 bulan, total Coach. saya pribadi alhamdulillah sudah mendapatkan tadi tiga tiga star Brilliant. Wah, 3 star Masya Brilliant. Allah. Aplaus Satu dong, Brilliantnya aplaus. berapa? 150 150 juta. juta. Padahal kondisi sebelumnya itu sedang turun-menurunnya, teman-teman semuanya. Nah ini berkat apa? Berkat fokus, berkat trust terhadap perusahaan, berkat mengikuti tadi support system, ya. Bahkan saya dipanggil oleh Kapten Nurholis katanya untuk membantu di support system. Nah, saya sendiri bersama Coach Arman tadi berada di dalam komunitas Brilliant. Karena ada banyak Tuh. sekali komunitas-komunitas di sini yang menjalankan yang bekerja sama bersama bisnis PTBS. Nah, ini semuanya adalah saudara kita, teman-teman semuanya, ya. Dan saya yakin Anda semuanya, kalau Anda masih ragu, kalau Anda tadi tidak yakin
ataupun kalau Anda ya masih ragu dengan program Brilian ini rugi besar. Kenapa? Karena owner kita Bapak Haji Febrian Agung sedang melakukan atau membuat tadi yang namanya apa? Insentif Insentif. promo. Yang awalnya kan tadi kata Pak Arman 60%, betul. 60% Tuh, itu hitungannya adalah 200 poin kanan dan kiri. Berarti total 400 poin ya. 400 Dari ya. program Brilian ini Anda bisa mendapatkan apa? Betul, New Brilliant senilai 20 juta. Tapi karena Pak Haji Febrian ingin bersedekah, ingin memberikan insentif kepada Anda, cukup 50 poin kanan dan kiri di ID pertama, Anda sudah bisa ambil 20 jutanya secara tunai. Loh, Pak, kenapa nggak beli motor, Pak? Karena Pak Haji Febrian tahu mungkin Anda semuanya lagi butuhnya uang gitu ya. Kalau motor sekarang jelek-jelek sedikit, mogok-mogok sedikit, starternya nggak nyala nggak apa-apa. Yang penting bisa dapat 20 juta. Kemudian yang star briliannya, yang harusnya tadi 600 poin kanan dan kiri, berarti total 1.200 poin, Anda mengumpulkan omset akumulasi loh. Akumulasi tanpa batas waktu, teman-teman semuanya. Di sini Anda untuk perayaan pertama cukup mengumpulkan 200 poin kanan dan kiri saja. Oleh karena itu, ini adalah momentum. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda tadi bangkit, untuk Anda tadi merubah hidup, untuk Anda tadi bisa sukses bersama program Brilian. Teman-teman semuanya, saya percaya, saya yakin bahwasannya rezeki itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rekan-rekan juga harus percaya bahwasannya rezeki akan tetap di tangan Tuhan kalau misalkan Anda tidak ambil. Nah, pertanyaan saya, rezekinya mau diambil atau tidak? Boleh diketik dulu di kolom komentar, mau ambil atau enggak? Ambil, 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 ambil. Ambil ya, ambil. Mau diambil. Nah, oleh karena itu, kenapa Anda masih lemes? Kenapa Anda masih tadi leha-leha? Kenapa Anda masih tidak serius untuk menjalankan bisnis ini? Padahal udah jelas-jelas buktinya sudah banyak, kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? Beberapa teman-teman kita sampai dipanggil bolak-balik oleh orang pajak. Kurang apa lagi itu bukti, teman-teman? Ya, di luar sana orang yang manggil itu orang nagih utang. Ini tadi dari pajak. Artinya apa? Ini real teman-teman semuanya. Ya. Dan saya yakin orang Anda semuanya yang malam hari ini bergabung dan Anda sudah menyatakan untuk fokus, insya Allah Anda adalah peraih-peraih brilian selanjutnya. Rekan-rekan semuanya, terakhir dari saya, bahwasannya bisnis brilian ini adalah salah satu bisnis, saya bilang, salah satu bisnis. Tapi saya yakin ini menjadi satu-satunya cara tercepat, cara termudah Anda tadi untuk sukses. Kenapa? Karena sudah banyak buktinya dan sekarang perusahaan sedang mengadakan promo besar-besaran. Rekan-rekan semuanya, bila Anda tadi masih ragu ke dalam bisnis ini, menurut saya itu Anda kasihan banget gitu ya. Segera langsung Anda tadi hubungi mentor Anda hubungi tadi leader Anda untuk tadi mempersiapkan strategi bagaimana supaya program Brilian ini bisa terus masif berjalan dan juga menciptakan orang-orang sukses yang baru. Rekan-rekan semuanya, terakhir dari saya, acara training seperti ini mulai hari ini dan seterusnya kita akan lakukan. Akan ada banyak mentor-mentor, coach-coach semuanya, terutama dari komunitas Brilliant Core, komunitas brilliant.id ini, yang mana akan membantu Anda semua. Dan komunitas Brilliant ini adalah komunitas open source, komunitas terbuka, terbuka untuk semua tim di sana untuk belajar secara gratis. Silakan Anda ikuti. Di situ ada saya, ada Pak Arman, ada Kapten Nurholis, ada Coach Ruan, dan mentor-mentor lainnya
yang tidak bisa saya sambut satu persatu. Dan nanti setelah ini teman-teman semuanya, di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan training digital yang mana akan belajar bagaimana caranya mengerjakan bisnis ini dengan benar, bagaimana caranya mengerjakan bisnis ini dengan sesuai SOP, dan juga bagaimana caranya Anda menjadi seorang manajer-manajer baru di bisnis ini. Menjadi seorang leader-leader yang benar, leader yang membina, leader yang tadi mohon maaf, tidak asal closing ditinggal, yang mana memiliki sistem mentorship yang tadi sudah ada konsep yang jelas. Sekali lagi saya apresiasi, terutama bagi saudara-saudara kita, bagi mitra-mitra kita, semuanya yang lagi berjuang. Ada tukang ojek, ada pengusaha, ada kuli bangunan, ada TKI. Wah, ini luar biasa ya, pejuang-pejuang devisa dari berbagai negara bergabung juga di bisnis ini. Bergabung di bisnis ini, teman-teman semuanya, di tengah kesibukannya, di tengah pekerjaannya, sambil membangun bisnis ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang berjuang. Mungkin kondisi mereka kurang beruntung, hingga tadi harus bekerja sampai ke luar negeri. Tapi percayalah, mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap keluarganya, dan sedang berjuang di bisnis ini. Komunitas Brilliant Core akan menyediakan support sistem digital yang bisa diakses oleh semua orang. Tinggal diklik brilliant.id, teman-teman bisa mendapatkan website gratis, dan juga teman-teman bisa mendapatkan aplikasi daftar nama gratis. Syaratnya gimana? Nah, ini ada titipan ya. Titipan syaratnya dari Kapten Nurholis adalah dengan tadi memiliki merchandise, memiliki identitas. Belinya di merchandise official Galeri Brilian. Cari aja di TikTok, Anda beli, Anda tunjukkan resinya, langsung Anda mendapatkan akses semuanya. Bagaimana coach aksesnya itu di komunitas Brilion ini yang bisa didapatkan oleh semua orang? Ya. Nah, ini saya spill sedikit ya, Pak Arman ya. Siap, Saya spill sedikit. siap, Kita siap, tinggal siap. buka aplikasi Brillion. Mana nih aplikasi? Ini ya, Brillion. Nah, Nanti langsung muncul seperti ini, kita bisa masukkan ID PTBase kita dan password kita tentunya setelah kita daftar tadi ya. Kita juga bisa langsung login ke PTBase teman-teman semuanya tanpa harus membuka Chrome dan lain sebagainya ya. Ini langsung berbentuk aplikasi, tidak perlu download di Play Store. Nah, ini kerennya ya. Tidak perlu download di Play Store, tidak perlu menghabiskan memori. Cukup buka aja di internet. Nah, ini kalau sekarang memang ada verifikasinya, teman-teman ya. Karena sangat banyak sekali orang yang mengakses Brilliant Business ini. Nah, ini bisa langsung otomatis login ke Brilliant. Keren ya? Keren ya? Passwordnya juga tersimpan. Google-nya tersinkron. Dan nanti teman-teman dapat aplikasi seperti ini bisa diakses secara gratis ya. Nah, ini contoh ya. Contoh ini salah satu ID saya nih. Ada total 7 database. Kita bisa menambahkan database kita di sini dan bisa mengelola. Dan nanti teman-teman semuanya juga bisa bisa mengontrol mitranya. Contohnya ini mitra saya namanya Indra Cahya yang sedang dibina. Ini kita bisa lihat progresnya dia seperti apa. Ternyata ada total 9 database ya. Abdul Rohman, jualan cimol bojot AA dari Tasikmalaya. Wah, semuanya ya, Jul dari Pontianak, Bu Susilawati dari Lampung. Semuanya bisa Anda kontrol, teman-teman semuanya. Bisa Anda pantau. Sehingga di dalam bisnis ini tidak omong kosong. Tidak hanya, mohon maaf ya, biasanya dibilang katanya, yang atas enak. Enggak, yang atas mengontrol. Yang atas tadi sebagai tempat konsultasi mitranya. Dan ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, teman-teman semuanya, bisa dibilang tadi Anda mendapatkan gaji ataupun Anda mendapatkan uang dari bisnis ini kalaupun besar, tidak akan berkah dan itu adalah gaji buta. Nah, mungkin teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir 250 orang dari berbagai daerah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa follow tadi TikTok Dimas Pasya Deli. Nanti kita akan ada info-info di sana. Dan juga jangan lupa follow Galeri Brilliant di TikTok sebagai tadi teman-teman juga syarat untuk mendapatkan
aplikasi ini secara gratis. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat founder Pak Dimas Pasha yang malam hari ini menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan beliau untuk menemani kita dan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Baik teman-teman semuanya, ada beberapa yang mungkin malam ini terakhir yang ingin saya sampaikan. Insya Allah di Brilliant Core gitu ya, di komunitas kita itu akan diadakan sudah disiapkan digital support system. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjangkau teman-teman atau menjangkau mitra-mitra kita yang tidak terjangkau dengan offline. Maka disiapkan digital support system. Yang kedua, di digital support system itu kita bisa menjadi mentorship yang baik, yang minimal kita bisa mementori tim kiri dan tim kanan kita melalui digital tersebut. Jadi untuk mendapatkannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Founder Pak Dimas Pasha, hanya beli salah satu baju ataupun aksesoris apapun di galeri di merchandise di galeri Brilian. Betul, silahkan nanti perlihatkan itu, nanti teman-teman bisa mendapatkan web support tim dari Brilliant ID. Yang terakhir adalah teman-teman, sekarang itu bulan Desember. Januari, pertengahan Februari kita sudah masuk puasa. Saya kira ada sisa 70 hari lagi menjelang puasa. Dan luar biasanya Brilliant Biz masih memberikan super promo 50 pasang untuk mendapatkan 20 juta. Saya pengen tanya, di sini siapa yang belum New Brilliant Ambassador yang ingin mempersiapkan di awal puasanya tembus 20 juta, silakan komen katakan saya. Siapa yang pengen di awal puasa pertengahan Februari 2026 mendapatkan 20 juta, yang belum 20 juta, yang sudah 20 juta mendapatkan 150 juta, silakan komen katakan saya. Saya pingin. Insya Allah 70 hari adalah waktu yang cukup untuk mendapatkan News Brilliant Ambassador. Maka Bapak Ibu semuanya jangan lewatkan Zoom seperti ini akan kami lakukan continue. Satu minggunya bisa 3 kali. Yang pertama adalah Zoom training. Yang kedua ada Zoom training digital. Yang ketiga adalah Zoom seminar. Insya Allah ikuti terus. Dengan mengikuti support system ini, insya Allah maka target waktu yang Ibu Bapak sudah tentukan, insya Allah akan achieve. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu di lain waktu. Saya Arman dari Bandung. Undur pamit. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung bersama kami sebanyak 225.000 orang. Saya Kang Arman mewakili semua kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau kalimat yang mungkin tidak mengenakan yang masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tetapi kalau ada bagusnya yang kami sampaikan itu mutlak bukan dari kami, tapi dari Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang datang melalui mulut kami. Terima kasih, kita akan jumpa nanti Zoom selanjutnya. Kita akan bagikan seperti tadi melalui grup masing-masing. Semuanya antusias dan kasih tahu mitra-mitra Bapak Ibu semuanya bahwa kami akan selalu mengadakan Zoom seperti ini. Sekali lagi saya pamit, mohon maaf, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.